Di mobil jenazah, di hadapan istri almarhum, dia melihat panggilan masuk dari selingkuhan sahabatnya membuat Hamad ketar-ketir. Hai, kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Al-Khalat Plus yang dirilis pada 19 Januari 2023. Film Al-Khalat Plus ini bercerita tentang 4 kisah yang berbeda namun tetap berkaitan tentang tipu daya dan kebohongan dan mengandung pesan tentang kehidupan yang dibalut cerita dark komedi ala Saudi Arabia. Dimulai dari kisah pencurian ban hingga upaya mengubur khasiat temannya yang telah meninggal dunia. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton. Keluarga ini sedang bersiap-siap menyelenggarakan pesta pernikahan salah satu putrinya dan ini adalah Turki. Dia seorang pecandu rokok. Di Arab itu merokok adalah hal yang masih tabu untuk dilakukan. Jadi jika ingin merokok ya mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi gitu. Nggak seperti di kita lah ya. Dan ceritanya malam itu Turki sangat ingin merokok. Turki pun memutuskan untuk pergi keluar sebentar. Selagi keluarganya tengah sibuk bersiap-siap. Ketika lagi nyari korek api di mobilnya ternyata diketahui pria ini bernama Faisal. Ya, si Faisal ini telah mencuri ban mobilnya. Setelah menyadari mereka adalah komplotan pencuri ban mobil, Turki pun memilih untuk mengejarnya. Sementara itu kawanan Faisal yang lain, ini bernama Yahya dan ini Godus, mereka bersiap-siap untuk pergi dari lokasi dan menyusul Faisal yang sedang dikejar oleh Turki. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkan Faisal dari kejaran Turki. Namun tiba-tiba karena kejadian itu, akhirnya Faisal tertangkap. Karena mereka harus segera pergi ke acara nikahan anak perempuannya, si ayah Turki, kita panggil dia Abu. Abu Turki ini memutuskan untuk membawa si Faisal bersama mereka, menggunakan mobil lama mereka ke lokasi pernikahan. Selagi mereka ke dalam untuk berpesta, Faisal ini mereka ikat di jok mobil supaya tidak bisa kabur. Sementara itu Yahya dan Godus mereka briefing nih guys untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Bisa dibilang si Godus ini adalah pencuri yang paling tulalit di antara mereka bertiga. Si Godus ini mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa si Faisal bisa jatuh dan tertangkap. Padahal jelas-jelas si Godus inilah yang telah mendorong Faisal. Nah di kesempatan itu si Godus ini mengajak Yahya untuk kabur aja dan membiarkan si Faisal. Toh dia juga nggak punya keluarga dan jelas tidak akan ada yang mencarinya. Namun Yahya menolak dan menjelaskan kalau mereka membiarkan si Faisal, terus nanti dia akan diinterogasi oleh polisi. Si Faisal jelas akan menyebutkan nama mereka berdua. Ujungnya mereka akan tetap ketahuan dan tertangkap, membuat si Godus sadar. Akhirnya mereka memutuskan masuk menyusup ke dalam. Kemudian mereka harus berpencar dan berbaur dengan para tamu undangan yang lain. Singkat cerita, untuk lebih meyakinkan para tamu, mereka menyewa kufiah dari anak kecil di luar. Yahya mencoba berbaur dengan para tamu, sementara si Godus memutuskan menyamar menjadi pembawa minuman di acara itu. Yahya yang berkeliling pun akhirnya berhasil menemukan Faisal. Pada saat itu harusnya Yahya bisa langsung menyelamatkan Faisal. Namun si Yahya ini malah diam dan seolah ketakutan pada Faisal yang emosi. Di sisi lain, Abu Muslim menyarankan Abu Turki untuk membawa si pencuri masuk ke dalam. Saat Faisal sedang berusaha membuka kunci pintu mobil bersamaan dengan datangnya Abu dan Turki, Faisal pun bergegas untuk sembunyi. Kemudian mereka membawa masuk Faisal ke dalam untuk mereka permainkan. Di dalam, Faisal abis nih dibully, lalu disuruh makan dengan tangannya yang tetap terikat sebagai latihan karena nanti Faisal akan dipotong tangannya sesuai dengan hukum syariat tertentu.
Melihat rekannya dibully, Yahya tak tinggal diam dong. Dia langsung ikut campur dengan berkata bahwa hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi di Turki. Di kesempatan itu Yahya juga berpura-pura sebagai pengacaranya Faisal. Dia menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu telah melanggar hukum. Benar, Faisal memang salah, tapi dia harusnya tidak diculik seperti itu karena itu akan berdampak Faisal jadi menderita secara psikologis dan keluarganya Faisal bisa menuntut balik. Mendengar hal itu, Abu Turki dan Abu Muslim pun berdiskusi bersamaan dengan datangnya seorang kepala polisi bernama Abu Muhammad, membuat Yahya sedikit panik karena mereka duduk bersama satu meja. Di sana Yahya pun diinterogasi oleh Abu Muhammad. Dia diminta menunjukkan kartu pengacaranya. Merasa terpojok, Faisal pun tiba-tiba هو شغلك ذا خله ما تمد يدك عليه. كان هذا ما ينفع معاه الا التسطير. ما تمد يدك انت عليه. انا الاهل ينتظروني. Yahya kembali berkeliling mencari Godus. Ternyata Godus malah asik foto-foto bersama mempelai pria. Karena situasi dan kondisinya kacau, mereka pun memutuskan kembali ke tempat Faisal bersamaan dengan terdengarnya keributan dari aula wanita yang menarik perhatian Abu Muhammad dan tamu undangan yang lain. Ketika mereka meninggalkan Faisal sendirian, di kesempatan itu Yahya dan Godus menyelamatkan Faisal. Di sana Faisal bukannya berterima kasih, dia malah terus mengomel menyalahkan Godus dan Yahya sambil terus melangkah menuju keluar. Di luar, menuju ke parkiran, mereka masih terus adu mulut saling menyalahkan. Saat Faisal sudah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba عشان كذا ما بيكمل معاكم. اغبى اثنين عرفتهم في حياتي. هذا اقل شيء تقدر تعمل. مسكته كان الا الله. akhirnya komplotan pencuri tertangkap. Melihat Abu merokok, Turki pun jadi tidak segan lagi untuk merokok bersama dengan ayahnya. Kisah pertama ini selesai, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Gadis ini bernama Sarah. Dia berprofesi sebagai koki di sebuah restoran ternama. Malam itu dia nggak bisa fokus kerja karena mengkhawatirkan rencana yang dia buat untuk kedua orang tuanya. Jadi hubungan kedua orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Malah mereka sedang berencana akan bercerai. Ceritanya malam itu Sarah ingin kembali mempertemukan mereka berdua di restoran tempat dia bekerja dengan bantuan kedua temannya, yaitu seorang manajer bernama Muhammad dan seorang resepsionis bernama Hen. Sarah pun menyusun rencananya. Muhammad sudah menyiapkan meja nomor 9 yang sudah dipesan seseorang, namun mereka telah membatalkan reservasinya dan meja tersebut bisa digantikan oleh kedua orang tua Sarah. Singkat cerita, ayahnya Sarah pun datang, bernama Kamboli. Kita sebut dia Pak Kam. Tak lama setelah Pak Kam masuk, datanglah seorang wanita bernama Ibu Fauzia. Inilah ibunya Sarah. Sarah ini membantu ayahnya supaya seolah-olah yang mengatur pertemuan ini adalah ayahnya sendiri, agar si ibu baper lah gitu ya. Pak Kam dan Ibu Fauzia akhirnya bertemu. Walau mereka tampak canggung karena mereka tidak pernah duduk di restoran semahal itu. Akhirnya Muhammad pun membantu mereka untuk memesan makanan. Di dapur Muhammad menyampaikan bahwa ayahnya Sarah kekeh memesan makanan yang tidak ada di daftar menu, membuat Muhammad kebingungan. Ketika lagi asik mengobrol, kepala manajer restoran bernama Karim yang kabarnya hari itu sedang cuti liburan, tiba-tiba dia datang dikarenakan orang tua si pemilik restoran akan berkunjung dan sudah reservasi di meja nomor 9. Makanya dia bela-belain masuk hari itu. Jelas, hal itu sangat mengejutkan Muhammad dan Sarah. Awalnya Muhammad mengakui bahwa reservasi itu sudah dibatalkan oleh yang bersangkutan karena mereka akan menghadiri pemakaman. Namun di luar dugaan, tiba-tiba Sarah langsung mengatakan pada Karim bahwa orang tua si pemilik restoran itu sudah berada di meja nomor 9 yang membuat Karim bergegas menghampiri mereka, yang membuat mereka berdua semakin panik karena jika itu ketahuan maka mereka habislah sudah. Karim pun mencoba untuk melayani orang tuanya Sarah yang dia pikir mereka adalah orang tua si pemilik restoran. Supaya orang tuanya bisa cepat pergi, Sarah memaksa Muhammad untuk mengantarkan makanan yang sudah siap. Dan nyatanya makanan itu merupakan pesanan dari meja nomor 7. Tanpa pikir panjang, Muhammad segera melakukannya dengan tujuan supaya masalah mereka cepat selesai.
Ketika makanan diantar ke meja nomor 9, Karim pun kembali datang untuk melayani. Di waktu bersamaan, orang yang berada di meja nomor 7 memanggil Karim dan komplain bahwa sashimi, sushi, dan spaghetti pesanannya sudah 1 jam belum datang juga. Tentu saja mendengar daftar pesanannya, Karim jadi sadar bahwa makanan itu sama persis dengan yang ada di meja nomor 9. Karena curiga, Karim menyuruh Muhammad untuk membawa tagihan meja 7 dan 9 ke ruangannya. Tentu saja kabar itu membuat Sarah panik. Kemudian Sarah menyuruh Muhammad untuk mengatakan pada Karim bahwa sistem mereka sedang rusak. Kemudian tagihan aslinya dibakar oleh Sarah untuk menghilangkan jejak. Saat Sarah mencoba ngecek keadaan orang tuanya, ternyata mereka belum juga baikan. Karena ibunya tidak mengenal makanan yang ada di meja, jelas dia jadi bete dong. Apa itu sashimi? Apa itu sushi? Dia nggak suka. Tak lama Muhammad pun datang membawakan setangkai mawar berwarna emas. Pura-puranya itu adalah bunga yang Pak Kam persiapkan. Pak Kam pun sadar bahwa itu pasti ulah putrinya. Jadi dia pun mengikuti permainannya. Di sini masih aman lah ya guys. Di lain meja, sepasang suami istri sedang merayakan ulang tahun dengan kue 3 tingkat. Namun tiba-tiba perayaan itu jadi berantakan karena kuenya malah jatuh ke lantai. Membuat kepala Sep marah besar di dapur. Karena bunga emas yang seharusnya ditaruh di atas kue malah hilang. Karena bunga emas itu adalah tulang untuk susunan kuenya. Dari dapur, Karim memperhatikan dengan seksama bahwa ternyata bunga emas itu ada di meja 9 yang membuat Karim jadi semakin curiga. Ditambah lagi setelah itu dia mendapatkan panggilan masuk dari Saad, si pemilik restoran yang memarahi Karim karena telah membatalkan reservasinya secara sepihak. Awalnya Karim mengatakan bahwa orang tuanya Saad sudah datang dan dia sudah melayaninya dengan baik. Mereka pun sudah senang. Namun nyatanya setelah Karim cek, dia melihat buku reservasi memang telah terjadi pembatalan. Nama orang tuanya Saad telah dicoret dan diubah menjadi atas nama Muhammad Kamboli. Karim pun kemudian menghampiri Sarah dan memintanya untuk bicara jujur. Awalnya Sarah masih berpura-pura nggak tahu, tapi setelah diancam orang tuanya akan diseret keluar oleh satpam, Sarah pun jadi buka suara. Dia mengatakan bahwa orang tuanya akan bercerai. Karena itu tercetuslah ide tersebut untuk menyatukan mereka. Sarah hanya bisa meminta maaf pada Karim karena dia nggak tahu bahwa yang dibatalkan itu adalah reservasi penting. Sarah pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Mendengar pengakuan Sarah, Karim tidak marah. Dia malah memberikan masukan kepada Sarah bahwa pasangan suami istri itu seumur hidupnya akan selalu bertengkar. Kapanpun selalu ada percekcokan. Lalu kemudian mereka akan kembali akur. Apalagi jika urusannya tentang anak-anaknya. Kemudian Karim menyuruh Sarah untuk ganti baju. Kemudian duduk bersama mereka untuk menyatukan mereka kembali. Mendengar hal itu, Sarah pun jadi senang dan dia tidak menyangka sama sekali ternyata Pak Karim ini baik banget. Dan benar saja yang dibilang oleh Karim, ternyata kehadiran seorang anak membuat hubungan orang tuanya menjadi cair dan mereka pun kembali berbaikan. Sarah mengantarkan kedua orang tuanya keluar, seakan berkata pada Muhammad dan Hen bahwa misi mereka telah berhasil malam itu. Sebelum pulang dengan orang tuanya, Sarah pun mendatangi lagi Karim. Di ruangan Karim, Sarah sangat berterima kasih karena sudah membantunya. Padahal hari itu bisa dibilang dia sudah keterlaluan pada Karim. Namun Karim mengatakan bahwa itu nggak masalah karena mereka sudah jadi satu tim, sama dengan keluarga besar kan, dan harus saling membantu. Namun tiba-tiba senyumnya Sarah hilang seketika ketika Karim menyodorkan sebuah surat yang harus Sarah tanda tangani, yang isinya adalah surat pemutusan hubungan kerja. Untuk mendamaikan orang tuanya, bisa dibilang Sarah telah berhasil. Mereka pun nggak jadi bercerai, malah mereka jadi lebih mesra dari sebelumnya. Namun di balik kebahagiaan yang Sarah dapat malam itu, ternyata ada harga yang harus dibayar oleh Sarah. Ya, dia harus kehilangan pekerjaannya. Kisah kedua selesai, sekarang kita masuk ke kisah yang ketiga.